Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudhistira Ardana. Pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit bantuan kepada mahasiswa yang sedang bingung mungkin untuk mencari referensi terkait pembuatan judul skripsi, namun sebenarnya ini adalah cara yang salah ya, dengan mencoba membaca beberapa artikel. Yang benar adalah kita mencari suatu permasalahan, kemudian baru mencari artikelnya, baru disusun sebuah judul penelitian. Tetapi ini mungkin muncul pemikiran ini karena memang banyak mahasiswa sekarang yang kesusahan nih cari sumber referensi. Biasanya yang mahasiswa kenal adalah tentang Google Cendekia. Memang benar, di Google Cendekia ini berisi ya beberapa artikel, bisa itu book chapter, buku, ataupun karya ilmiah. Terus ada juga skripsi mahasiswa yang diupload ya di dalam Google Cendekia. Itu memang bisa menjadi salah satu sumber referensi mahasiswa untuk mencari inspirasi judul ya. Tetapi kalau ada pertanyaan bisa nggak tanpa menggunakan Google Cendekia, kita menggunakan Google yang biasa bisa juga, tetapi memang ya ada cara dan tekniknya tersendiri. Nah, misalnya kita di Google Cendekia, kita mau mencari nih kata kunci menggunakan perbankan syariah. Nah, yang muncul apa aja? Oh, ternyata di sini ada referensi dalam bentuk buku. Terus di sini masih buku ya, masih buku. Terus kita coba halaman berikutnya masih buku. Nah, di sini sudah mulai jurnal ya, analisis pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Berarti ini karya ilmiah ya. Di sini sudah terlihat ya di JB, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, punyanya UIN IB. UIN IB saya tidak tahu ya punya maksudnya di provinsi mana. Nah, terus di sini juga ada nih efisiensi perbankan syariah di Indonesia, jurnal jejak, jurnal ekonomi dan kebijakan. Di sini punyanya UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini banyak sekali. Jadi nanti mahasiswa tinggal memasukkan keywordnya saja. Ini misalnya perbankan syariah. Terus gimana kalau misalkan mau cari yang saham syariah? Kita ketik saja saham syariah. Nah, nanti pasti akan muncul. Nah, ini analisis dampak variabel makroekonomi terhadap indeks saham syariah Indonesia. Di sini juga ada pengaruh DROA, ROE, IPS, dan MVA terhadap harga saham pada indeks saham syariah. Nah, di sini kan variabelnya banyak sekali. Terus di sini ada variabel makro. Kenapa nggak mahasiswa mengkombinasikan antara variabel makroekonomi dengan variabel ini sehingga jadilah judul baru. Terus kalau misalkan di dua judul ini itu masih menggunakan regresi sederhana atau regresi biasa, mahasiswa bisa menggunakan permodelan ekonometrika, misalnya menggunakan error correction model ataupun menggunakan vector error correction model. Itu akan lebih baik. Nah, di sini juga sama nih, faktor makroekonomi mempengaruhi pergerakan harga saham ya. Jadi nanti dari dua judul ini mahasiswa bisa kombinasi. Kalau mahasiswa hanya mengambil judul ini saja, ya nanti bisa dianggap plagiat. Mungkin kalau menggunakan parafrase nggak apa-apa ya, misalnya pengaruh faktor internal terhadap internal perusahaan terhadap harga saham pada indeks saham syariah Indonesia, itu bisa karena ini termasuk ke dalam variabel internal perusahaan ya. Debt equity to ratio, return on asset, return on equity, nah itu termasuk ke dalam variabel internal dari perusahaan tersebut. Nah, kalau di sini kan faktor eksternal. Jadi nanti mahasiswa bisa mengkombinasikan dua judul ini dan menjadi judul baru ya. Jadi nanti waktu pengajuan judul sudah tidak pusing lagi. Ini Google Cendekia saya skip, saya mau ke Rama Repository. Saya coba ke home. Apa sih Rama Repository itu? Ternyata Rama Repository itu adalah repositori-repositori dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tetapi sampai saat ini baru 178 institusi yang mendaftarkan ke Rama Repository. Jadi repositori itu semacam tempat yang digunakan untuk mengupload ya, mengupload skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Nah, di sini kalau kita mau cari by institusi, tinggal klik aja. Di sini ada kampus-kampus mentereng. Kita bisa lihat judul-judulnya, misalnya di UGM ya, kita klik. Wah, ini judul-judulnya. Ini kan masih uh, tidak tidak berdasarkan rumpun atau fakultas ya, tidak berdasarkan divisi. Tapi sebenarnya kita bisa ngetik, misalnya nih pengangguran.
Kita ketik key-nya saja, berarti nanti akan ada judul-judul yang terkait dengan pengangguran. Nah, di sini, ini skripsi-skripsi mahasiswa semua. Pengangguran usia muda terdidik pada masa krisis. Nah, hubungan antar pertumbuhan PDRB sektor industri. Jadi ada banyak sekali. Ada banyak sekali di sini. Saya back karena kita kampusnya Islam ya, Islam negeri. Kita coba yang sudah ada nih UIN mana saja yang sudah ada repositorinya. Ternyata baru 4. Sunan Kalijaga Jogja, Sunan Ampel mana Surabaya ya, Surabaya, Alauddin Makassar dan Sumatera Utara. Jadi untuk UIN Raden Intan Lampung belum terkoneksi di sini. Mudah-mudahan nanti beberapa waktu yang akan datang akan terkoneksi di sini sehingga nanti mahasiswa bisa mencari sumber referensi. Nah, ini misalnya diketik. Kan kalau misalkan kita klik nih, misalnya UIN Alauddin saya klik, maka akan masuk di sini kan ini tidak grup gitu ya. Jadi mahasiswa masih cari-cari berdasarkan keywordnya di sini, misalnya perbankan syariah, misalnya ekonomi syariah, maka nanti secara otomatis mesin ini akan mencari sesuai dengan keyword. Tapi mahasiswa bisa masuk ke repositorinya UIN Alauddin secara langsung. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini punyanya Salatiga. Nah, ini punyanya Alauddin. Nanti bisa dilihat di sini ya. Repositori UIN Alauddin ACID. Oke. Nah, kita lihat berdasarkan lembaga. Kita coba di FEBI ya di sini. Untuk perbankan syariah masih 4 ya. Jadi saya mau ambil contoh yang ekonomi Islam yang tahun 2020 baru 12 yang diupload dan saya ambil secara acak. Judulnya ini praktik penyimpanan beras di Perum Bulog dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Ketika kita coba download, kita coba lihat. Di sini 97 halaman. Bisa jadi ini skripsinya full. Mulai dari awal sampai akhir. Tetapi ada juga skripsi yang sekarang sudah dikunci. Contohnya adalah kampus kita. Coba kita cari berdasarkan divisi, kita cari FEBI, diperbankan syariah. Di sini bisa kita lihat ya, kita klik yang ini. Di sini ada keterangan untuk bisa download ini ya, yang ukurannya 1 MB itu hanya sampai bab 2. Tapi kalau ingin file PDF secara lengkap di sini direstriksi ya. Jadi ada pembatasan di sini hanya admin atau staff ya yang bisa mendownload ini, dan kalau mendownload harus izin oleh admin. Beda dengan di sini. Di sini ketika kita klik langsung keluar. Dan 97 halaman ini membuktikan biasanya sampai akhir. Kita coba di IAIN Salatiga, kita browse berdasarkan divisi, kita cari FEBI, nah ini perbankan syariah sudah 551 tahun 2020, kita coba, nah ini judulnya, pengaruh service quality, relationship marketing dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah dengan customer satisfaction sebagai variabel intervening. Nah ini yang kemarin saya bahas ya. Jadi kalau variabel intervening begini, ini kemungkinan besar di ACC ya, karena itu keterbaruan ya. Misalnya kan kebanyakan pakai regresi berganda menggunakan SPSS, kalau intervening tuh enggak, pakai aplikasi yang lain. Nah, kita coba download, kita lihat halamannya di sini nanti. Agak lama nih, agak lambat ya, ditunggu. Oke, sambil menunggu kita coba buka yang ini aja ya. Nah, di sini ya kita lihat. Ya, hampir mirip-mirip lah ya. Kita coba di latar belakangnya ya. Karena ini terkait dengan penulisan, saya mau langsung next ke latar belakang. Nah, di sini latar belakang, mahasiswa bisa baca dan mahasiswa juga bisa menganalisis mana-mana yang menjadi permasalahan. Nah, ini sebenarnya sudah terbuka nih sepertinya untuk yang di Salatiga. Nah, 152 halaman. Berarti kemungkinan ini full skripsinya. Jadi nanti mahasiswa bisa mencontoh, bukan menyadur ya, mengcopy paste seluruhnya dari awal sampai akhir. Ini baru sedikit repositori yang saya buka. Masih banyak repositori lain yang ada di Indonesia. Caranya gimana ya? Kita klik aja di sini. Di sini kita cari aja. Kita cari di sini ya. Kita cari sendiri. Misalnya ini UIN. Kita coba yang masih IAIN. Apakah ada? Oh, ternyata ada di Surakarta. Berarti nanti kita tinggal cari saja repositori IAIN Salatiga. Oke, di sini ada. Oh iya, kita sudah buka ya IAIN Salatiga ya. Nah, ini ya ternyata ya. Mohon maaf, saya close saja. Nah, ini ya.
Jadi di sini bisa terlihat ya, IAIN baru satu Surakarta, sedangkan IAIN yang lain belum ada, dan UIN yang lain juga belum ada. Jadi nanti mahasiswa bisa cari sendiri. Oke, ini lanjutan yang tadi ya. Kebetulan Bandicam saya bermasalah. Biasanya saya bisa merekam bisa lebih dari 10 menit, tapi ini tidak bisa. Jadi nanti mahasiswa bisa mencari repositori-repositori yang lain ya, yang mahasiswa bisa cari bisa digunakan menggunakan ini ya, Rama Repository, karena institusinya ada banyak sekali. Yang ya ini ada 178, itu baik yang negeri non Islam ataupun negeri yang Islam ya. Jadi nanti mahasiswa bisa cari sendiri. Ini sudah ada contoh dari IAIN Salatiga, ada contoh dari UIN Alauddin, ada contoh dari Raden Intan, dan mungkin nanti bisa juga Google ini ya, Google Scholar. Nah, terus untuk melihat tulisan saya, mahasiswa juga bisa lihat ya. Ketik saja nama saya, di sini ada, kebetulan masih di kampus yang lama ya, dan tulisan saya juga tidak begitu banyak ya. Jadi mahasiswa bisa cari, bisa kombinasikan dari judul-judul ini ya, bisa dikombinasikan dari judul-judul ini. Kebetulan ini adalah penelitian-penelitian saya ya, tahun 2020 ada 3 nih ya, ada 3. Nah, tinggal dilihat nanti mahasiswa bisa share, bisa berselancar sendiri ya. Kebetulan saya ya, zaman masih muda, jadi nanti mahasiswa bisa coba mengeksplor lebih jauh lagi, karena kebetulan videonya terpotong, jadi nanti di YouTube ada part 1 dan part 2 ya. Dimohon maaf. Dan untuk pengerjaan terkait dengan tugas akhir ya, tugas akhir untuk mata kuliah metode penelitian itu seperti apa, ini coba saya buka ya. Coba saya buka terkait dengan skripsinya, karena ini hanya sampai bab 2. Saya buka di pendahuluan. Saya skip agak banyak dulu ya. Saya coba di pendahuluan. Nah, ini masih penegasan judul. Nah, ini ada latar belakang. Oke, latar belakang di sini yang mau saya sampaikan adalah harus memunculkan permasalahan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai permasalahan, dan bukan dijadikan sebagai permasalahan sih, tapi lebih tepatnya untuk meyakinkan pembaca bahwa memang terjadi permasalahan. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat nih, ada snapshotnya dari OJK mulai dari Oktober 2018, di mana di sini ada perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk BPRS itu tumbuh sangat cepat ya, tumbuh sangat cepat dan banyak sekali, karena ini yang hijau ini kan BPRS 163 dan terus naik, berarti kan ada kesempatan nih ya untuk melakukan penelitian. Dan di sini juga sama ya, ada peningkatan terkait dengan bank umum syariahnya. Untuk unit usaha ini ada yang semakin menurun. Nah, ini sebenarnya kenapa nih kok semakin menurun? Apakah karena modalnya yang kecil atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya adalah permasalahan yang harus kita teliti. Kalau judulnya, tadi judulnya apa ya? Sebentar, saya ke atas dulu. Judulnya pengaruh resiko pembiayaan, resiko likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan bank dalam perspektif ekonomi Islam. Sebenarnya ini hanya permainan kata, resiko pembiayaan. Ya nanti rasionya itu, rasio likuiditas ya rasionya itu, kecukupan modal ya rasionya itu, efisiensi operasional ya pakai rasionya itu. Makanya nanti sebenarnya sama aja, hanya permainan kata. Kalau dosen pembimbing kalian yang killer gitu ya, pasti akan sedikit menolak ketika kalian memunculkan ini, non performing financing ya, FDR, CAR, BOPO, itu udah biasa banget ya, udah biasa banget. Jadi sebenarnya hindari gitu variabel-variabel seperti ini, tapi bisa dikombinasikan dan diubah. Kalau di sini kan modelnya masih, kita baca di sini ya, masih menggunakan regresi nih, analisis regresi berganda biasa menggunakan program SPSS. Kalau bisa mahasiswa menggunakan program EViews dan menggunakan permodelan ekonometrika. Mungkin itu saja ya sebagai contoh kecil di sini, karena Bandicam saya kebetulan masih agak tidak baik. Nanti saya akan setting ulang. Kalau ada pertanyaan silahkan di share di grup,
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.